Hai semuanya, ketemu lagi bareng saya di bagian ketiga. Susah banget ketiga. Di bagian ketiga dari video King Theory pertemuan kedua dengan buku referensi Winston 2003 Operation Research Application and Algorithm 4th edition chapter 20. Bahas apa sih kali ini? Kita simak bareng. Di video ini kita akan membahas server yang infinite, bisa dari exponential maupun general distributions. Yuk, bareng-bareng kita simak. Kalau kita lihat dari artinya di Kendall notation, kita akan punya distribusi awal eksponensial, lalu distribusi awal untuk lambda ya, arrivalnya eksponensial, kemudian general distribution untuk service time-nya, tapi kapasitas servernya tidak terbatas. Lalu di sini juga kita punya general, dan kapasitasnya juga tak terbatas. Inilah yang disebut dengan infinite server atau self-service system. Kenapa disebut self-service system atau infinite server? Ya karena kapasitas dari servernya, jumlah servernya itu tidak terbatas, tidak ada batasannya, sehingga seorang customer tidak perlu untuk menunggu. Jadi begitu datang dia akan langsung dilayani. Dan waktunya dia berada di sistem itu adalah waktu pelayanannya, waktu service time-nya dia. Gitu. Contohnya apa sih contohnya? Contohnya adalah ini. Kalau di buku Anda baca bahwa ada situationnya itu industri. Di dunia nyata misalnya tukang gorengan gitu ya, industri gorengan. Kalau misalnya seseorang, katakanlah saya gitu, pengen bikin industri gorengan, ya pada hari pertama saya memutuskan untuk terjun jual gorengan, maka saya sudah berada di dalam sistem industri gorengan gitu. Itu akan nggak perlu saya nunggu dulu izin dari pemerintah untuk dengan status bahwa saya sudah jadi penjual gorengan, bukan. Karena status saya penjual gorengan langsung dimulai ketika saya jualan gorengan gitu. Maka itu disebut dengan infinite server. Kan semua orang boleh ya jualan gorengan, nggak ada yang larang gitu. Negara tidak membatasi, oh tukang gorengan di sekitar Cimbele cuma ada 2. Enggak. Jadi semua orang bebas jualan gorengan. College program juga sama seperti itu ya. Once Anda terdaftar, Anda akan sudah diakui sebagai mahasiswa gitu. Bukan berarti kalau Anda nggak lulus MOS, Anda bukan mahasiswa, bukan. MOS teh apa sih di Unpar teh? Siap ya, siap. Jadi bukan berarti kalau Anda nggak lulus siap, Anda bukan mahasiswa, bukan. Kalau Anda sudah diterima masuk ke programnya, ya itu udah saat. Tapi beda dengan kapasitas ini ya. Kalau kita ngomongin kenapa sih Bu college disebut infinite server, sebenarnya lebih ke arah a customer never has to wait. Masalah capacity yang ada di dalam universitas itu sendiri kan sebenarnya memang dia terbatas. Tapi once a customer enter a system, he or she or they immediately bakalan jadi terlayani di dalam sistem, berhak mengakses layanan-layanan yang ada di dalam sistem tersebut gitu. Itu disebut dengan infinity server atau self-service system. Menarik ya, karena seolah-olah kita nggak punya batasan server, berapapun orang bisa masuk lah. Terus bagaimana cara saya mengoptimalisasikannya? Check it out. Common operation dari infinite server itu ada 2 gitu ya. Pertama, inter-arrival times are identical distribution with common distribution A, maka kita akan menentukan rata-ratanya adalah seperlambda, sehingga lambda sebagai arrival rate kita. Lalu yang kedua, kalau customer arrive, kemudian dia immediately enter system, customer's time in the system
akan diketahui dengan distribusi S dengan rata-rata sebesar 1/mu. Jadi L jumlah orang yang ada di dalam sistem adalah lambda per mu. Gitu. Biasanya kan kita pakai ini sebagai untuk rho kan, untuk rho perbandingannya, tapi ini akan menjadi L-nya, jumlah orangnya. Dan probability steady state-nya adalah seperti ini, L pangkat J kali E pangkat min L bagi J faktorial. Ini adalah rumus yang akan kita pakai untuk menentukan operasi di dalam infinite server. Cukup mudah kan? Oke, kita bahas contoh soal ya. Tiap tahun average 3 ice cream shop open up in small town. Berarti lambdanya 3. The average time that an ice cream shop stays in business is 10 years. Berarti mu-nya adalah kalau 10 tahun itu satu bisnis, berarti 1 tahun itu 1/10. Gitu ya. Benar kan? Maka on January, what is the average number of ice cream shop you will find in small town? Jadi kita cari L sama dengan lambda per mu, itu berarti 30. 3 dibagi 1/10 ya 30. If the time between the opening of ice cream shop is exponential, what is the probability on January 25 there will be 25 ice cream shop in small town? Assume that in 25 steady state, berarti kita akan bisa cari ini dengan rumusnya yang saya rada lupa, L faktorial. Nyontek buku boleh ya. Nah, ini rumus yang benar setelah saya mencontek. Jadi L pangkat J sama dengan E pangkat minus lambda per mu dibagi J faktorial. Itu jadi kita tahu L-nya sudah tahu ya 30, J-nya 25, pangkat 25 dikali E pangkat minus 30 dibagi J faktorial, 25 faktorial. Oke, jawabannya bisa contek di buku. Harus ngitung. Oke, mari kita latihan soalnya. Coba ya. Oke, state U doctoral program in business admits an average of 25 doctoral students each year. Berarti saya punya yang masuk adalah 25. Kemudian mu-nya adalah if doctoral student spends an average 4 years in residence, berarti per tahunnya 1/4. How many doctoral students would one expect to find there? Berarti L. Kita bisa cari L. L-nya dari lambda per mu. Gitu. Berarti 100. Oke. Itu exercise pertama kita. Oke, coba kita hitung per minggu ya. Each week Columbus record attract 100 new members weekly misalnya. Maka lambdanya sama dengan 100. Members will remain members for average 1 year. Berarti mu-nya kan itu 1/52. Oke, berarti L-nya how many members? Itu pasti 5.200. Coba sekarang saya hitung dalam yearly gitu. Yearly satu minggu dia 100, berarti lambdanya kalau per tahun sama dengan 52 kali 100. Terus mu-nya dia bertahan 1 tahun, 1. Oke, L-nya sama aja ternyata ya. L-nya 5.200. Either Anda hitung dalam
mingguan atau bulanan ternyata sama aja. Oke, ini akhir dari video ketiga saya. Susah. Video ketiga saya. Video ketiga di pertemuan kedua ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.